اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي Assalamualaikum فهو warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pirius Gia. Waktu sebelum Islam, sesudah Islam yaitu namanya Muhammad Sofyan Gia. Asal dari Nias. Masuk Islamnya itu pas awal bulan Juni tahun 2014. Saya syahadat di pesantren Anabas Center Indonesia yang dibimbing oleh Ustaz Nababan. Motivasi saya sebagai waktu itu ada teman-teman saya yang suka bareng sama saya juga waktu di kampus. Kami waktu di kelas itu saya nggak tahu kalau mereka itu Islam atau Kristen gitu. Nah kemudian setiap ada azan mereka keluar sholat. Kemudian mereka sholat, saya tanya mau kemana? Mereka bilang saya mau sholat dulu. Saya tanya apa itu sholat gitu. Saya nggak tahu kan karena saya masih Kristen gitu. Nah katanya itu menghadap Allah katanya gitu kan. Nah semenjak itu saya perhatikan mereka berdoa terus, sholat terus. Saya nggak tahu kan. Saya sendiri di kelas karena saya cuma satu Kristen di kelas itu, di kampus gitu. Nah kemudian habis itu saya bertemu sama Ustaz Aziz. Setelah bertemu di situ, saya tanya-tanya, bagaimana itu Islam? Kok Islam itu katanya menghadap Allah? Terus kemudian kenapa setiap waktu itu ada sholat gitu? Nah, kata Ustaz Aziz, ya udah saya kasih tahu nanti. Kamu berpikir baik-baik dulu supaya kamu bisa memahami bagaimana itu Islam katanya gitu. Seperti itu. Nah, motivasi saya kenapa mereka berdoa terus itu. Jadi saya ingin tahu itu kenapa mereka itu sholat terus, apakah itu sebagai bagian dari iman atau bagian dari mana gitu. Makanya saya penasaran gitu. Dari dulu itu Kristen Protestan. Itu sangat Protestan itu sangat fanatik ya. Kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip yaitu Tuhan Yesus gitu. Saya nggak pernah, kalau di Nias saya nggak pernah lihat Islam. Tapi waktu SMA ada beberapa teman saya yang Islam. Yang Islam itu ada perempuan, ada laki-laki juga. Kemudian saya nggak tahu, namanya juga anak sekolah atau teman kan. Mereka di samping saya benci tuh, saya nggak mau. Saya tanya, kamu agama apa gitu? Katanya agama Islam. Lah apa itu Islam? Di dunia ini hanya Kristen sama begitu kan sama dia. Lah itu agama Kristen bukan hanya agama Kristen katanya, jawabnya begitu kan. Lah saya panas. Lah kenapa ada agama Islam? Kan Kristen doang yang ada katanya gitu kan. Sampai di situ saling adu mulut. Udah diamanin sama guru-guru. Kata guru saya, karena guru saya juga Kristen kan. Nah dan ada di situ juga guru Islam. Nah, mereka baru damaikan kami di situ. Katanya itu nggak boleh. Kalau di Indonesia itu atau seluruh dunia itu berbeda-beda agama. Nah, memang saya dulu kalau ada Islam sholat itu, apa itu Islam kok berdoanya pantatnya di atas gitu. Saya penasaran di situ kan. Saya benci banget itu. Saya yang penting Islam itu saya paling benci di kampung saya sebelum saya ke Jakarta. Saya udah di Jakarta, saya tinggal di Depok. Kemudian saya masuk kampus. Di situ makin saya tahu, oh ini seperti apa ya Islam itu. Terus kemudian kalau ada adzan itu, saya kaget. Itu buat apaan nih gitu. Saya kok nggak pernah ada di kampung saya itu, kok teriak-teriak gitu. Itu mindset saya waktu itu, ngapain itu, kok bisa teriak-teriak setiap pagi, setiap zuhur, asar, sama maghrib, isya. Maksudnya apa itu? Sama begitu kan. Makin penasaran saya di situ. Begitu juga di kampus. Ada itu kalau azan, ya azan. Saya dengar-dengar aja itu. Kalau saya ya udah dengar itu, ya udah saya masuk kelas biar saya nggak dengar gitu. Nah, kemudian habis itu saya memutuskan ya udah saya belajar Islam dulu lah. Saya tanya sama teman-teman saya, oh, ya udah saya mikirin saya balik di
kontrakan, saya mikir apa itu Islam, kok beda-beda agama sih di dunia ini sama begitu kan, beda Allah katanya cuma Tuhan Yesus yang ada kan sama begitu kan. Kemudian ketemu sama Bang Ajis, saya tanya di situ, Bang ajarin saya dong bagaimana itu Islam, katanya gitu. Oh ya udah nanti kamu syahadat dulu katanya gitu kan. Apa itu syahadat sama begitu kan, emang kalau belajar seperti itu perlu seperti itu syahadat ya? Iya itu kalau udah masuk Islam itu syaratnya. Kalau masuk Islam syaratnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, katanya begitu kan. Berarti habis itu ya baru belajar, berarti kita itu yakin bahwa Allah itu satu, kemudian Nabi Muhammad Rasulullah kita yang ngajarin kita supaya beriman kepada Allah. Setelah saya masuk Islam, yang saya rasakan pertamanya itu saya nggak tahu bagaimana itu sholat, karena baru masuk Islam kan. Lama kelamaan saya nyantri di pesantren Anambas Center Indonesia. Mulai dari itu saya ngikutin yang sholat. Saya nggak mau tahu itu apa bacaan atau apa gitu. Dulu kan yang paling utama dalam sholat itu kan Al-Fatihahnya. Saya nggak tahu itu. Yang penting saya ikutin aja dulu sholatnya. Di mereka ruku ya saya ruku, mereka berdiri saya berdiri, ngikutin aja. Nah kemudian saya rasakan di situ, saya rasakan bagaimana selama saya di Anaba itu rasanya itu sangat enak gitu. Semenjak saya udah masuk Islam, belajar terus belajar, jadi kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang tidak benar, apakah Kristen benar, apa Islam benar. Tapi keyakinan saya itu Islam yang paling benar. Yang saya rasakan di situ, keimanan juga makin baik, bukan seperti dulu. Kalau seperti dulu saya nggak gereja, tapi sekarang ke masjid, sholat setiap hari. Karena kalau di Kristen kan nggak mau tahu itu iman seperti apa, ibadah mereka itu asal-asalan. Terus kalau di Islam kan wudhu dulu, terus sholat, berdoa. Karena kalau di Kristen nggak ada itu, paling 1 minggu udah baru ibadah seperti itu. Sebelumnya itu saya nggak ngasih tahu berapa tahun, ada 3 tahun sebelum itu saya belum kasih tahu mereka. Nah itu pun mereka tahu itu, mereka nggak tahu mengerti itu, nggak mengerti Islam, apa itu Islam. Yang penting saya ngomong Islam ya Islam, karena mereka yakin itu cuma satu doang agama, yaitu hanya agama Kristen. Yang bisa masuk surga gitu, Kristen, yaitu yang disembah Tuhan Yesus, itu Tuhan. Nggak tahu mereka Islam. Nah, saya pelan-pelan kasih tahu, mereka belum paham-paham. Kemudian ibu saya masuk ke Jakarta, mau ke Jakarta, karena saya mau wisuda juga kan. Nah, dia ke Jakarta, baru dia tuh bareng adik saya yang namanya Gusman. Nah, saya kasih tahu di situ, sebenarnya saya udah masuk Islam, udah lama, hampir udah 3 tahun sama begitu sama mereka kan. Mereka nggak ada jawab apa-apa, katanya ya udah, yang kalau seperti itu, yang penting bagaimana keyakinan kamu, lah itu yang kamu ikuti. Walaupun dulu Kristen, seperti ini yang kita jalankan, ya kalau misalnya kamu itu keyakinan yang benar, ya udah silakan jalankan dengan baik, katanya gitu. Nggak ada kendala. Tapi yang menjadi kendala lainnya itu sama saudara-saudara yang lain. Jadi dibenci saya. Dibenci karena sangat fanatik mereka. Dibencinya itu karena Islam itu katanya menghina-hina Kristen. Kemudian Islam itu suka ngebom gereja di mana-mana. Terus suka menyiksa orang Kristen. Terus kalau ada salah Kristen langsung dibunuh atau dipotong leher, seperti yang mereka lihat di video di media sosial. Jadi mereka anggap itu berarti oh Islam itu yang bunuh, bukan orang lain lagi ya. Nah, seperti itu. Itu secara lisan. Tapi kalau secara tubuh tapi nggak ada itu. Kalau secara tubuh. Dulu kalau di kampung saya itu kan mayoritas Kristen semua ya. Jadi cara mereka itu ya menunjukkan ini, oh ini Tuhan sebenarnya. Kalau kamu nggak gereja berarti kamu nggak selamat.
kamu nggak diberkahi Allah Tuhan katanya, kamu nggak diberkahi sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu gereja diberkahi, kamu dikasih rezeki. Nah, begitu, itu ajaran orang tua. Nah, kemudian kalau kamu nggak gereja, kamu nggak pinter nanti kalau sekolah katanya gitu. Makanya makin kekeh saya. Oh berarti ini yang sebenarnya, ini Tuhan sebenarnya. Saya nggak tahu kalau Kristen itu menyesatkan gitu. Padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib? Ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Saya nggak tahu dulunya itu. Tapi karena arahan orang tua, saya ikuti terpaksa. Tapi setelah itu saya masuk Islam, ya itu saya nggak mau tahu lagi itu kayu itu sama begitu. Semenjak udah Islam, ya saya kekeh sama Allah satu, yaitu Rasul, para nabi-nabinya, percaya di situ. Percaya kepada Ismail, Ishak gitu, Ibrahim, ya kan? Kalau di Kristen nggak ada itu, nggak percaya itu. Siapa itu? Yang penting yang satu aja itu Tuhan Yesus. Kalau satu ya satu katanya gitu. Lah makanya saya kekeh, oh berarti kalau Tuhan itu ini ya orang ya. Jadi semenjak saya belajar di Islam, kenyataannya beda jauh sebenarnya, beda jauh. Berarti udah diatur dalam Islam itu bagaimana ibadah yang sebenarnya. Tapi kalau di Kristen itu sangat jauh beda lah. Kalau perbedaannya yaitu ini tadi, agama itu beda. Kalau ada yang bilang itu agama sama, itu salah. Nah perbedaannya itu mulai dari ibadahnya, mulai dari tutur katanya, mulai dari orang-orangnya juga. Kalau di Islam teratur ibadahnya dari pagi sampai sore. Terus kalau hari Jumat sholat Jumatan. Tapi kalau di Kristen enggak teratur. Mulai dari jalannya ke gereja asal-asalan. Terus enggak ada batas-batasnya perempuan sama laki-laki. Kalau di Islam ada batasnya. Ini saf perempuan, ini saf laki-laki. Kalau perempuan ke belakang, cowok di depan. Kalau di Kristen enggak ada. Di situ kalau di Kristen itu yang paling salah itu Alkitabnya. Alkitabnya itu pakai tulisan tangan. Biasanya kalau bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab, sama dengan kayak Al-Quran. Nah kalau di Kristen banyak yang dirubah-ubah, ya kan? Misalnya nih harus kita percaya kepada Tuhan. Nah itu dirubah, percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Berarti harusnya yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, ini tidak. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dirubah pasalnya, pasal-pasal itu atau ayat-ayat Alkitabnya itu. Seperti dilarang dalam Alkitab itu jangan memakan yang tidak halal, yaitu babi. Kenapa makan babi? Memang di Alkitab ada itu. Jangan memakan babi. Tapi ditulis di situ apapun yang engkau temukan engkau makan. Kalau di dalam Alkitab. Tapi kalau di Islam dalam Al-Quran udah teratur semua. Itu yang saya di dalam Islam itu membedakan makanan yang halal dan tidak halal. Yaitu melarang makan babi dan anjing dan segala macam, ya kan. Yang penting yang halal daging sapi, kambing, itu yang halal di dalam Islam. Nah, itu kita makan. Nah, itu udah teratur. Itu yang saya rasakan sekarang. Itu jauh beda sebenarnya. Kalau masalah ibadahnya jarang ibadah saya. Sebenarnya di Kristen ini jarang ibadah saya. Mau gereja itu kalau ada hari Minggu ke gereja, nggak ke gereja itu masa bodoh aja saya. Main volley kerja saya, main bola, main sama teman-teman. Nah, itu yang membuat saya makin mantap di Islam itu, yaitu mulai dari akhlaknya dulu, ya kan? Mulai dari akidahnya, tata ibadahnya, menghargai orang lain itu. Terus bagaimana sopan santun kita berbicara sama orang lain, itu paling utama. Terus keyakinan kita itu cuma Allah. Pesan saya kepada ibu saya juga, semoga secepatnya dapat hidayah dan semoga secepatnya ke Jakarta biar sama-sama ada keimanan Islam di dalam keluarga kami semua, insya Allah. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور